Nak, kita lanjut sedikit lagi materinya ya, biar selesai materi kita. Ibu gabung aja, Ibu lanjut ada sedikit lagi, yaitu tentang kadar zat dalam campuran. Jadi sebenarnya sehari-hari ini sering kalian lihat. Nah, coba nanti kamu beli sebuah minuman, ya, mungkin kamu suka Pocari atau mungkin minuman yang lain atau makanan yang lain, ya. Maka di situ akan ada tulisan komposisi, ya. Jadi ini sebenarnya bahasa sehari-hari, tapi bahasa kimianya dikatakan dia kadar zat dalam campuran. Nah, ada yang harus kamu pahami di sini, yaitu kadar zat. Ada dua nanti yang kita bahas, walaupun sebenarnya banyak. Tapi kalau kamu paham yang dua ini, tentu yang lain nanti bisa mudah dipahami. Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu, apa itu artinya kadar? Kadar itu berarti komposisi suatu zat yang ada di dalam senyawa. Jadi bahasa sehari-hari boleh kita buat komposisi. Ya, jadi kalau kamu nanti beli sirup misalnya, lihat di situ komposisinya apa. Mungkin dia komposisinya gula sekian persen, ya. Mungkin yang kedua pewarna sekian persen. Itulah dia tentang kadar. Nah, yang kita bahas di sini nanti cukup dua. Yang pertama itu kadar dalam persen massa atau persentase massa, berarti berhubungan dengan massa ya Nak. Persen massa atau persentase massa. Nah, definisinya dulu, apa itu artinya persen massa? Persen massa itu adalah kadar zat terlarut. Perhatikan yang terlarut ya Nak. Kadar zat terlarut dalam suatu larutan. Jadi boleh kamu bayangkan, waktu kita belajar larutan itu saya ibaratkan, ini ada sebuah gelas, lalu saya isi air. Nah, lalu saya ambil garam dapur. Ya, saya ambil garam dapur, lalu saya larutkan di dalam air ini. Maka inilah larutan. Nah, jadi kamu kalau mau membedakan berapakah kadar zat terlarutnya, yaitu garam itu. Itulah rumusnya ini. Jadi massa zat terlarut di dalam suatu massa larutan. Nah, setelah dirumus, saya rumuskan begini. Persen massa zat A itu adalah massa zat A per massa larutan kali 100%. Karena yang utuh itu kan 100%. Nah, jadi harus kali 100%. Contoh, kalau dikatakan suatu zat X, ya, suatu zat X dikatakan 30%. Kalau bahasa sehari-hari apa artinya 30%? Berarti 30% di dalam 100%. Kalau 50%, apa artinya? Berarti 50% di dalam 100%. Itulah sekilas arti daripada persen kalau bahasa sehari-hari. Nah, yang kedua ada persen volume. Persen volume ini tentu untuk yang cairan, karena volume itu biasanya untuk yang cairan. Dan yang kedua boleh juga untuk gas. Ya. Sama, persen volume itu berarti kadar zat terlarut di dalam suatu volume larutan. Jadi sama, sebenarnya persen massa dengan persen volume itu sama. Hanya nanti perbedaannya di satuan. Ini mungkin satuan massanya gram atau kilogram. Ini satuannya mililiter atau liter. Oke, rumusnya sama. Persen volume zat X yaitu volume zat X per volume larutan dikali 100%. Nah, saya ambil contoh satu soal, Nak. Ya, lihat bukumu halaman 221 nomor 1. Di situ ceritanya sebuah stainless steel. Ya, jadi ada sebuah peralatan dapur dari bahan stainless steel. Ya. Katanya terdiri dari 8% nikel, 18% krom, dan 74% besi. Maka yang ditanya, tentukanlah massa masing-masing penyusun stainless steel itu jika massa stainlessnya itu 200 gram.
Jadi dari soal ini kamu bisa memahami berarti yang 200 gram ini adalah massa total. Inilah yang kita anggap dia 100%. Jadi karena diberitahu di sini massa, maka tidak kamu pakai lagi yang 100%. Yang 100% ini kamu gantilah dengan massa dari stainless steelnya itu. Nanti kalau tidak diberitahu ini berapa, maka kita anggap dia kan 100%. Maka totalnya nanti harus 100. Nah, sekarang kita cari ya. Maka Ibu jawab yang pertama. Karena yang ditanya tentukanlah massa masing-masing penyusunnya. Berapakah massa si nikel, si krom, si Fe di dalam stainless itu? Itu yang ditanya. Jadi Ibu cari ya. Berarti massa nikel itu sama dengan berapa persen dia nak? 8%. Berarti 8/100 dikali berapa massa seluruhnya atau massa totalnya itu 200 gram. Nah, berarti ini habis. Maka jawabannya adalah 16 gram. Oke, yang kedua massa krom. Kromnya tadi berapa persen nak? 18%. Maka ini 18/100 kali berapa massa totalnya? 200 gram. Maka ini sama dengan 36 gram. Yang terakhir besi yang paling banyak ya. Ya, jadi massa besi atau Fe berapa persen nak? 74/100 dikalikan dengan 200 gram. Ini lupa Ibu ya. Bu yang salah harus ada satuannya ya. 200 gram. Ini 200 gram, 200 gram. Nah, ini habis. Jadi 74 dikali 2 148. 148 gram. Nah, jadi kalau kita totalkan ini semua nak, ya, kandungan nikelnya 16 gram, kandungan kromnya 36 gram, kandungan besinya 148 gram. Pasti totalnya sama kan? 200 gram. Ya, karena tadi massa daripada stainless itu adalah 200 gram. Nah, beginilah mencari kadar. Mudah kan? Jadi sebenarnya sehari-hari ini sudah kamu jumpai, tapi kamu tidak tahu bahwa itu adalah pelajaran kimia. Oke, tuntas sudah materi kimia di kelas 10 semester 2. Saya harap anak-anakku sudah paham. Oke, dadah.